yang berada di Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani. Tokoh yang diceritakan dalam museum ini adalah Ahmad Yani. Ahmad Yani merupakan salah satu korban G30 SPKI yang gugur di kediamannya sendiri oleh 7 peluru dari senapan pasukan Cakrabirawa saat sang pahlawan revolusi tengah berganti pakaian dinas. Dari 7 peluru yang dilepaskan pasukan Cakrabirawa pada 1 Oktober 1965 pukul 4:35 waktu Indonesia bagian barat itu, 5 diantaranya meninggalkan lubang tembakan di sebuah pintu yang hingga saat ini masih bisa dilihat pengunjung museum. Kenangan keluarga Ahmad Yani sungguh tersimpan rapi di museum yang dikelola Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat itu. Pasca kejadian pagi berdarah itu, istri dan anak-anak Ahmad Yani pindah ke rumah di seberang museum. Namun, kenangan di sana tidak pernah ditinggalkan. Dalam kejadian tersebut, seluruh keluarga menjadi saksi atas tewasnya Jenderal Ahmad Yani termasuk si anak bungsu yang bernama Edi Yani. Sejarah awal Museum Sasmitaloka Ahmad Yani. Museum ini dibangun sekitar tahun 1930-1940-an ketika masa pengembangan wilayah Menteng dan Gondang Dia. Semula, gedung ini dipergunakan sebagai rumah tinggal pejabat maskapai swasta Belanda atau Eropa. Pada tahun 1950-an, tempat ini dikelola oleh Dinas Perumahan Tentara. Kemudian dihuni oleh Letjen Ahmad Yani sebagai perwira tinggi TNI AD dengan jabatan terakhir Menteri atau Panglima Angkatan Darat Republik Indonesia. Rumah ini kemudian menjadi museum sejarah sebagai peringatan atas terbunuhnya Letjen Ahmad Yani dalam peristiwa G30 SPKI. Museum ini diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1966 oleh Menpanggat Maijen Soeharto, sesaat setelah rumah beserta isinya diserahkan oleh Ibu Ahmad Yani dan putra-putrinya kepada negara. Museum ini memajang foto di bagian belakang rumah, di antaranya adalah rekonstruksi penembakan dan penculikan oleh pasukan Cakrabirawa terhadap Letjen Ahmad Yani, serta koleksi foto-foto pengangkatan jenazah para pahlawan revolusi oleh KKO atau marinir pada 4 Oktober 1965, upacara pemakaman pada 5 Oktober 1965, foto-foto keluarga, penyerahan kota Magelang pada 1949 dari Belanda diwakili Letkol Van Santen kepada Letkol Ahmad Yani, dan foto-foto karir militer Ahmad Yani lainnya. Ruangan di museum ini terdiri dari 3 kamar, yang dahulunya 2 kamar tidur untuk putra-putri Bapak Jenderal Ahmad Yani dan 1 kamar utama, yaitu kamar Bapak Jenderal Ahmad Yani. Di dalam kamar ini terdapat peninggalan-peninggalan yang masih asli, seperti pakaian, koleksi foto-foto, boneka, buku, piringan kaset, dan lain sebagainya. Di rumah ini dipasang suatu pengingat tempat di mana jatuhnya Jenderal Ahmad Yani setelah ditembak oleh pasukan Cakrabirawa sebanyak 7 peluru. Jenderal Ahmad Yani sudah memiliki rumah yang modern karena di dalamnya terdapat minibar untuk menyambut tamu asing. Jenderal Ahmad Yani merupakan sosok utama target peristiwa Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani adalah salah satu pahlawan revolusi dan nasional Indonesia. Dirinya menjadi sosok yang sangat dekat dengan Presiden Soekarno. Dalam buku 99 Tokoh Muslim Indonesia tahun 2009 oleh Salman Iskandar, Jenderal Ahmad Yani terkenal sebagai seorang tentara yang berseberangan dengan PKI atau Partai Komunis Indonesia.
Selama berkarir di dunia militer, Jenderal Ahmad Yani berhasil mendapatkan berbagai prestasi seperti menjadi salah satu pasukan yang berhasil menyita senjata Jepang di Magelang, diangkat sebagai Komando TKR Purworejo pada agresi militer 1, dan pasukannya berhasil menahan Belanda di daerah pinggir dan dipercaya sebagai Komandan Weerkreis 2 meliputi daerah pertahanan Keduk pada agresi militer 2. Saat menjadi Menteri atau Panglima Angkatan Darat pada tahun 1962, Jenderal Ahmad Yani menolak keinginan PKI untuk membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan tani. Hingga pada 1 Oktober, Jenderal Ahmad Yani menjadi salah satu korban penculikan G30 SPKI. Para penculik datang ke rumah Jenderal Ahmad Yani dan mengatakan kepadanya bahwa ia akan dibawa ke hadapan presiden. Tetapi ada perlawanan yang terjadi karena Jenderal Ahmad Yani tidak diizinkan untuk berganti pakaian. Karena adanya perlawanan tersebut, Jenderal Ahmad Yani mendapat serangan tembak hingga terbunuh di rumahnya, tepatnya di depan kamarnya. Setelah terbunuh, jenazah Jenderal Ahmad Yani dibawa ke lubang buaya dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua bersama 6 korban lainnya. Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani ini menjadi saksi bisu terbunuhnya Jenderal Ahmad Yani.